Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tip untuk teman-teman bagaimana membuat pupuk cair dengan biaya yang sangat minim sekali ya, irit kantong tentunya. Untuk pupuk cair ini terkhususnya untuk budidaya bahan bonsai, khusus untuk pembesaran batang. Kalau untuk di pot saya rasa apalagi yang bonsai sudah jadi ya, itu sangat mubadir sekali untuk pupuknya, karena kalau kita siramkan di pot nanti airnya turun ke bawah jadi mubadir ya. Ini terkhususnya untuk pembesaran batang dari budidaya cangkok entah di bahan bonsai apapun, saya rasa ini bisa ya. Oke, sudah saya persiapkan untuk ini. Saya pakai tong, nanti akan saya isi air separuh dari ketinggian tong ini. Seperti apa yang saya mau sampaikan untuk teman-teman ini nanti, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya, kurang lebihnya separuh dari ketinggian tong ini untuk airnya. Bahan bakunya apa saja, saya mau ambil ke tetangga sebelah, tidak jauh dari sini ya, sekitar setengah kilo, udah ada, deket sekali. Kemarin sempat saya cek juga, sekalian pas kemarin juga saya update cek untuk bahan-bahan bonsai milik beliau yang terlantar. Next kita langsung menuju ke lokasi ya. Nah di sini ya, untuk lokasinya dekat sekali ya. Ini kemarin sempat saya update videonya untuk bahan-bahan bonsai yang terlantar tidak dikerjakan ya. Saya mau memakai untuk bahan bakunya bekas kotoran sapi di sini. Untuk teman-teman tidak harus pakai pupuk kandang bekas kotoran sapi ya, bisa juga pakai bekas kotoran kambing. Dan tentunya untuk melakukan seperti ini tidak perlu pupuk fermentasi, jadi baru tidak apa-apa ya. Kalau fermentasi tentunya yang bagus malah buat campuran media tanam di pot ataupun bisa juga di lahan ground. Untuk takaran sendiri bebas ya sebenarnya, tidak ada pengaruh apa-apa. Tapi saya di sini tadi untuk airnya separuh dari ketinggian untuk tongnya, kemudian saya kasih 4 ember. Itu kalau tidak salah bekas cat yang 20 apa 25 kilo ya teman-teman, nanti bisa lihat sendiri tadi di video saya tadi embernya. Kapan waktunya kita pakai, nanti paling ini seling 1 minggu udah siap ya. Tapi ingat, kalau pas kita mau pakai cuman airnya saja ya, endapannya jangan kita pakai. Ini saya kasih air biar penuh dulu, terus kalau bisa ditaruh tempat teduh ya. Kalau nggak di tempat teduh, di sini juga nggak apa-apa. Ini di panas langsung, tapi di bawah pohon. Kalau di tempat tidak teduh, teman-teman bisa tutup rapat tapi tetap dikasih lubang.
Nah, tip satu lagi untuk teman-teman, seandainya kita mau ambil ya air, seandainya berkurang sekian, jadi kita ambil 1 ember tetap berkurang, langsung ditambah air. Terus pas sebelum kita mengambil air untuk dimanfaatkan penyiraman di bahan bonsai kita yang di lahan ground, kita aduk dulu ya. Nah, biar endapan yang di bawah bisa naik. Nah, kapan waktunya kita ganti? Airnya sudah tidak produktif untuk penyiraman. Biasanya kalau semakin lama semakin bening. Nah, itu nanti kita bisa baur ulang, kita bersihkan. Terus jangan salah, nanti endapannya kita bisa pakai ulang untuk pencampuran media tanam, entah itu di pot atau di lahan ground. Oke, saya mau langsung berbagi tip bagaimana kita melakukan penyiraman tentunya ya, berapa minggu atau berapa bulan sekali. Sekalian saya mau berbagi tip untuk teman-teman bagaimana untuk cara penyiramannya, teknik-tekniknya, kemudian berapa minggu atau bulan sekali. Ini terkhusus untuk bahan yang akarnya sudah tembus ke tanah tentunya. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau bahan yang dari turun cangkok ditanam di polybag itu baru masuk ke dinding ground dan akar belum tembus ke tanah atau pertumbuhan di atas belum subur, belum kuat, saya sarankan untuk pemupukan pakai pupuk kimia ya. Bisa pakai NPK atau teman-teman mungkin ada rekomendasi pupuk yang lain. Itu bertujuan hanya untuk mempercepat pertumbuhan di awal agar akar cepat jalan, pertumbuhan di atas subur. Itu kita dongkrak pakai yang di awal pupuk kimia. Nah, jadi saya sarankan setelah pendongkeraan pakai pupuk kimia atas sudah subur, jangan sering-sering sekali pakai pupuk kimia ya, karena akan ketergantungan pada bahan bonsai yang ada di lahan kita. Seandainya seperti ini sudah subur ya, sudah saya proses juga, dan di atas mulai tumbuh subur tentunya dengan besar batang sekian, akar sudah nyampe di dasar tanah. Nah, untuk melakukan penyiraman saya sarankan sebelum kita siram pakai pupuk yang kita bikin, kita siram pakai air biasa dulu ya, full nyampe basah keseluruhan, nyampe tembus ke bawah dinding ground. Nah, setelah itu baru kita lakukan penyiraman pakai air yang kita bikin tadi. Bertujuan apa? Karena di saat tanah itu kering terus langsung kita siram pakai pupuk cair yang kita bikin, ini akan meratanya kurang sempurna ya. Jadi kita awali dengan media tanam yang ada di sini basah keseluruhan pakai air biasa. Setelah itu kita siram pakai pupuk cair yang kita bikin, tentunya cepat akan menyatu ke area seluruh media tanam pada dinding ground. Nah, dan saya sarankan untuk penyiraman lakukan di sore hari. Nah, jadi air untuk pupuk yang kita bikin tadi buat siram tentunya bisa merata, kemudian nanti selang waktu nyampe pagi bisa turun ke bawah ke dasar dinding ground. Jadi artinya air itu tidak mungkin lari naiknya ke atas ya, jadi tetap turunnya ke bawah ke dasar dinding ground, ke tanah langsung. Jadi akar yang di bawah akan terpenuhi untuk asupan nutrisi. Nah, berapa lama, berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali tergantung media tanam yang ada di dinding karpet kita. Kalau media tanamnya poros, kita juga lihat pertumbuhan di atas ya. Kalau masih mengangkat subur, jangan lakukan sering mungkin. Apalagi kalau media tanam yang di dinding ground ini keras ya, air tidak cepat turun. Jangan sekali-kali sering untuk melakukan penyiraman pakai pupuk cair, karena akan bacek ya, akan malah nanti akan busuk untuk medianya ini.
seperti air comberan itu jadinya nanti malah. Jadi kalau poros paling kalau kayak gini nanti saya lakukan 2 bulan sekali untuk penyiraman. Sama untuk takarannya saya pakai ember yang 20 kiloan tadi, itu paling 2 bulan sekali, tergantung lihat kondisi di atas tentunya. Sedikit apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf, mungkin ada penyampaian kata yang kurang tepat atau yang kurang pas. Saya di sini juga masih banyak belajar. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya sebelumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.